Santapan Harian Senin 25 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang kelima, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ajarkanlah kami untuk setia di dalam firman-Mu ya Kristus. Jangan biarkan kami untuk mudah goyah. Peganglah hidup kami erat di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin. 1 Korintus 5 ayat 1-13. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, yang bahkan tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita sehingga orang yang melakukan hal itu dijauhkan dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kamu berkumpul dan aku hadir secara rohani dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang tamak dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Namun yang kutuliskan kepada kamu sekarang ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, tamak, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Sebab apa urusanku menghakimi mereka yang di luar jemaat? Bukankah kamu yang seharusnya menghakimi mereka yang di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Sahabat Scripture Union Indonesia, disiplin kadang diperlakukan tidak hanya di sekolah dan rumah, tetapi juga di gereja bagi anggota jemaat yang melakukan dosa tertentu. Apa tujuannya? Rasul Paulus menegur anggota jemaat di Korintus yang melakukan percabulan, namun tetap membanggakan diri sebagai jemaat, dan juga jemaat yang tidak melakukan apapun kepada orang itu. Orang yang demikian harus dihukum, dikucilkan, dihakimi, dan diusir. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan rohnya dan menjaga anggota jemaat yang lain dari percabulan. Teguran itu juga menjadi peringatan keras bagi kita saat ini. Tak jarang gereja merasa sungkan untuk menegur anggota jemaat yang melakukan dosa. Alasannya bisa karena orang itu memiliki kedudukan sosial atau ekonomi yang tinggi, atau memiliki reputasi dan prestasi pelayanan yang cemerlang. Tindakan pembiaran hanya akan membuat orang itu berkubang dalam dosanya. Bahkan
menjadi contoh buruk bagi anggota jemaat yang lain. Sebaliknya, tak jarang juga gereja menindak anggota jemaat yang melakukan dosa dengan cara yang kasar dan mempermalukannya. Bukannya sadar dan bertobat, bisa jadi orang itu malah memilih meninggalkan imannya. Selain itu, anggota jemaat yang lain bisa jatuh ke dalam dosa menghakimi orang lain. Jadi, sekalipun kata-kata yang dipakai oleh Rasul Paulus keras, disiplin gereja bertujuan supaya baik orang itu maupun jemaat secara keseluruhan bisa diselamatkan. Pemimpin gereja, bahkan semua anggota jemaat perlu mencari cara yang tepat dalam menerapkan disiplin gereja supaya setiap orang yang berdosa didapatkan kembali. Marilah kita berdoa bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dengan dosa supaya mereka sadar dan bertobat. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja yang secara khusus melakukan tugas pendisiplinan di dalam gereja supaya mereka bisa melakukan tanggung jawab mereka dengan bijaksana. Bersikaplah berani menegur dan rendah hatilah saat ditegur, bukan karena kita sendiri tidak berdosa, tetapi karena kita peduli akan keselamatan semua. Mari kita berdoa. Kristus Yesus yang penuh kasih dan kebenaran, ajarlah kami ya Kristus menjadi seorang pemimpin yang berani menegur dengan hati yang tulus dan penuh kasih, bukan dengan kesombongan. Dan bentuklah kami juga untuk menjadi pribadi yang rendah hati saat ditegur, menyadari bahwa kami pun tidak luput dari kelemahan. Mampukan kami, anak-anak-Mu, untuk saling membangun dalam kasih demi keselamatan bersama. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.